Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan saudaraku, beban berat yang menghalangi langkahmu, seolah dunia ini tak lagi memberi ruang untukmu bergerak. Namun, bayangkan pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah mengangkat beban itu darimu, memberikan janjinya untuk mengurus segala urusanmu selamanya. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini, aku tak akan membahas soal kerja keras, pengorbanan, atau kompromi. Aku akan berbicara tentang takdirmu, misi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan untukmu. Kamu ada di dunia ini untuk suatu tujuan yang lebih mulia daripada sekadar pekerjaan, gaji, atau gelar duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan jalannya untukmu, sebuah jalan yang hanya Dia yang Maha mengetahui arah dan tujuannya. Persiapkanlah dirimu untuk mengikutinya. Al-Quran mengingatkan kita, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Dia akan mencukupkan kebutuhannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mewujudkan tujuannya. Surat At-Talaq ayat 3. Perjalanan hidup ini adalah tentang menyerahkan segala kepercayaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan bagaimana Dia akan mengubah hidupmu dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan. Tetaplah fokus, karena di akhir perjalanan ini engkau akan menyadari bahwa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci dari kehidupan yang penuh berkah. Percaya kepadanya meskipun dalam ketidakpastian. Saudaraku yang terkasih, salah satu pelajaran terbesar yang bisa kita pelajari adalah bagaimana mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya, bahkan ketika hidup terasa tidak pasti. Tawakul atau kepercayaan tidak berarti duduk santai dan tidak melakukan apa-apa. Itu berarti melakukan yang terbaik sambil tahu dalam hati Anda bahwa rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik. Al-Quran dengan indah mengingatkan kita, dan mereka merencanakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merencanakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat rencana. Pikirkanlah, seberapa sering kita cemas tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita. Apakah itu karier, keuangan, atau hubungan? Kita sering berusaha mengendalikan setiap hasil. Tetapi kekayaan sejati, baik secara spiritual maupun material, datang ketika kita menyerahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil kisah Nabi Ayub alaihissalam. Meskipun mengalami ujian yang sangat berat, kehilangan kekayaan, kesehatan, dan bahkan keluarganya, dia tetap teguh, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengurusnya. Kesabaran dan ketergantungannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya diberi balasan dengan berkat yang tak terukur. Ketika Anda menaruh kepercayaan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan berarti Anda tidak akan menghadapi tantangan. Itu berarti Anda akan menghadapinya dengan kedamaian, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendalikan segalanya. Ingatlah, Anda tidak pernah sendirian, dan Dia yang menciptakan Anda tahu persis apa yang Anda butuhkan, bahkan ketika Anda tidak dapat melihatnya. Kesabaran akan mendatangkan pahala. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa berkah terbesar datang setelah ujian yang paling berat? Saudaraku yang terkasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada kita bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi dengan sabar akan mendekatkan kita pada pahala yang luar biasa. Dan tidak ada contoh yang lebih baik dari ini selain kisah Nabi Ayub alaihissalam. Al-Quran menceritakan tentang keimanan yang tak tergoyahkan. Sesungguhnya kami mendapati dia seorang yang sabar, seorang hamba yang terbaik. Sesungguhnya dia adalah orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup Nabi Ayub bukan hanya ujian. Itu adalah pelajaran untuk kita semua.
Meskipun kehilangan kekayaan, kesehatan, dan keluarganya, dia tidak pernah mengeluh atau menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, dia berkata, "Sesungguhnya kesulitan telah menimpaku, dan Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara yang penyayang." Sekarang pikirkan ini dalam hidup Anda sendiri. Seberapa sering kita menjadi tidak sabar ketika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan kita? Apakah itu keterlambatan dalam mencari pekerjaan, masalah keuangan, atau kesulitan pribadi? Kita kadang lupa bahwa waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih baik daripada waktu kita. Seperti Nabi Ayub, mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ujian adalah yang membuka jalan untuk berkat. Pelajaran di sini jelas. Jika Anda tetap sabar dan menjaga kepercayaan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan yang mengikuti akan jauh lebih besar daripada apa yang telah Anda hilangkan. Rezeki, kedamaian, dan kesuksesan Anda sudah tertulis untuk Anda. Ini hanya tentang bertahan dan membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Anda ke sana. Menyerahkan usaha Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Anda sudah melakukan yang terbaik. Ketika Anda sudah mengerahkan hati Anda dalam usaha Anda, akan ada saatnya Anda harus melepaskan dan menyerahkannya semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan berarti menyerah, ini adalah tindakan kepercayaan yang paling tinggi. Al-Quran mengingatkan kita, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur urusan. Saudaraku yang terkasih, kita sering berpikir bahwa kesuksesan semata-mata adalah hasil dari kerja keras kita. Meskipun usaha sangat penting, kesuksesan sejati datang ketika Anda menggabungkan usaha Anda dengan tawakul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan di tengah kesulitan yang dalam, dia tidak pernah mempertanyakan mengapa dia menderita atau apakah usahanya sudah cukup. Dia menyerah sepenuhnya, tahu bahwa rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada apapun yang bisa dia bayangkan. Pikirkan ini, seberapa sering kita membiarkan kecemasan menguasai kita setelah melakukan bagian kita. Kita stres memikirkan apakah segala sesuatunya akan berhasil, melupakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menuliskan hasilnya. Ketika kamu menyerahkan usaha kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu memungkinkan kedamaian masuk ke dalam hatimu. Kamu mulai memahami bahwa meskipun segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginanmu, semuanya selalu berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu jauh lebih baik. Biarkan ini menjadi pengingat, kepercayaan bukanlah ketiadaan usaha, tetapi penyelesaian dari usaha itu. Setelah kamu memberikan yang terbaik, mundurlah dan biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus sisanya. Memahami kekayaan sejati, saudaraku, tidak diukur dari apa yang kamu miliki di tanganmu. Kekayaan sejati diukur dari kedamaian dalam hatimu. Dalam dunia yang terus mengejar kekayaan dan status, Islam mengajarkan kita pelajaran yang dalam. Keberhasilan sejati terletak pada rasa puas dan bersyukur. Nabi Muhammad SAW dengan indah mengatakan, kekayaan bukanlah memiliki banyak harta, tetapi kekayaan adalah merasa cukup dengan diri sendiri. Pikirkan ini. Seberapa sering kita membandingkan hidup kita dengan orang lain? Apakah itu kesuksesan mereka, harta mereka, atau gaya hidup mereka? Perbandingan terus-menerus ini merampas kedamaian kita. Tetapi orang yang bijak memahami bahwa karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kesehatan yang baik, iman yang kuat, atap di atas kepala, lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Renungkan kehidupan yang kamu jalani sekarang. Sudahkah kamu berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat yang sudah kamu miliki? Ketika kamu mengalihkan fokus dari apa yang hilang kepada apa yang ada, kamu membuka kekayaan jenis lain yang tak bisa digantikan oleh harta, materi. Rasa puas
bukan berarti kamu berhenti berusaha. Itu berarti kamu mempercayai rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, mengetahui bahwa Dia memberikanmu apa yang kamu butuhkan pada waktunya. Rasa syukur membuka berkah. Mari kita bicarakan tentang salah satu kunci kelimpahan yang sering terabaikan. Rasa syukur. Saudaraku, ketika kamu benar-benar mengakui berkat yang telah diberikan kepada kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk menambahkannya. Rasa syukur bukan hanya pikiran yang baik, itu adalah keadaan aktif mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenali nikmat-Nya dalam setiap aspek hidupmu. Quran menekankan kebenaran ini. Jika kamu bersyukur, aku pasti akan menambah karuniaku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, sungguh azabku sangat pedih. Di dunia yang serba cepat ini, mudah untuk fokus pada apa yang hilang daripada menghargai apa yang sudah ada. Berapa kali kita mengeluh tentang apa yang tidak kita miliki, sementara kita lupa atas berkat yang kita anggap remeh, seperti bangun dengan sehat, memiliki makanan untuk dimakan, atau bahkan kemampuan untuk berdoa. Rasa syukur mengubah pola pikirmu dan menyelaraskan hatimu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan ini, ketika seseorang sungguh-sungguh berterima kasih padamu, bukankah itu membuatmu ingin memberi mereka lebih banyak lagi? Kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Dengan menunjukkan rasa syukur, kamu tidak hanya menjaga berkat yang kamu miliki, tetapi juga menarik lebih banyak, baik di dunia ini maupun di akhirat. Rasa syukur bukan hanya mengatakan Alhamdulillah, itu adalah hidup dengan cara yang mencerminkan terima kasihmu, menggunakan berkat yang kamu miliki untuk membantu orang lain, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan keikhlasan dalam tindakanmu. Salah satu aspek yang paling sering diabaikan dalam keberhasilan di dunia ini dan di akhirat adalah keikhlasan, melakukan sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mudah untuk terjebak dalam perangkap mencari pengakuan dari orang lain, apakah itu melalui pujian, pengakuan, atau persetujuan. Tetapi Islam mengajarkan kita bahwa satu-satunya persetujuan yang penting adalah persetujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran mengingatkan kita, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Pikirkan ini, ketika kamu melakukan tindakan kebaikan, apakah kamu melakukannya karena itu hal yang benar untuk dilakukan, atau karena kamu ingin orang lain memperhatikan? Keikhlasan adalah tentang memurnikan niatmu, sehingga segala sesuatu yang kamu lakukan, baik yang bersifat publik maupun pribadi, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat penampilanmu atau hartamu, tetapi Dia melihat hati dan amal perbuatanmu. Di dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk berbagi setiap pencapaian di media sosial, dibutuhkan kekuatan nyata untuk mundur dan mengingatkan diri sendiri. Ini antara aku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan melindungi amalmu, memastikan amal itu diterima, dan membawa kedamaian yang tidak bisa dibandingkan dengan pengakuan duniawi. Kekuatan dalam ketahanan, kunci terakhir untuk mempertahankan berkatmu dan memenuhi tujuan hidupmu adalah ketahanan. Berdiri teguh dalam imanmu. Tidak peduli apa tantangan yang datang. Saudaraku, hidup akan mengujimu, orang akan salah paham tentangmu, dan kesulitan akan mengetuk pintumu. Tetapi ketahanan adalah apa yang membuatmu tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teguh dalam misimu. Quran memberikan pengingat yang kuat. Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah benar. Dan janganlah orang-orang yang tidak yakin dalam iman mereka membuatmu putus asa. Di dunia saat ini, mudah untuk merasa tertekan atau putus asa, terutama ketika tampaknya segala sesuatunya berlawanan denganmu. Tetapi ketahanan bukanlah tentang tidak pernah jatuh.
itu tentang selalu bangkit, kembali, berbalik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempercayai bahwa Dia akan membantumu melewati semua ini. Ingatlah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menguji siapapun melebihi kemampuannya. Setiap ujian adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat potensi dalam dirimu, bahwa Dia sedang membentukmu untuk sesuatu yang lebih besar. Apakah itu kehilangan pekerjaan, menghadapi kritik, atau menghadapi perjuangan pribadi? Ketahanan adalah tentang bertahan dengan iman, mengetahui bahwa rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih baik dari rencanamu. Ketahanan juga tentang perspektif. Ketika kamu menghadapi kesulitan, tanyakan pada dirimu, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepadaku melalui ini? Bagaimana ujian ini bisa mendekatkanku padanya? Dengan pola pikir ini, bahkan saat-saat yang paling sulit sekalipun menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pahala. Saudaraku, perjalanan yang telah kita jelajahi hari ini bukan hanya tentang menghindari kesalahan atau mencari berkat. Ini tentang menyelaraskan hidupmu dengan tujuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan untukmu. Setiap dari 7 poin yang telah kita bahas adalah pengingat bahwa kekayaan sejati, kedamaian, dan pemenuhan datang dari tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melindungi karunia yang Dia percayakan kepadamu. Renungkan ini. Adakah area dalam hidupmu di mana kamu merasa teralihkan atau tertekan? Tidak pernah ada kata terlambat untuk menyelaraskan kembali. Kuncinya adalah mengambil langkah kecil, namun tulus setiap hari, mempercayai bahwa rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat. Berikut doa sederhana namun kuat yang bisa kamu bawa dalam hatimu. Ya Allah, bantu aku melindungi berkat yang Engkau berikan dan tuntun aku untuk hidup sesuai dengan kehidupan yang Engkau ridhoi. Jika ini menyentuh hatimu, bagikan doa ini di kolom komentar di bawah. Ya Allah, bantu aku melindungi berkat yang Engkau berikan. Kata-katamu mungkin menginspirasi orang lain untuk merenung dan kembali terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika video ini memberimu perspektif baru, jangan lupa untuk like dan subscribe. Itu adalah tindakan kecil, tetapi membantu kita untuk terus menyebarkan pengingat yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua untuk melindungi apa yang sakral, bergantung sepenuhnya padanya, dan menjalani hidup yang penuh dengan rasa syukur dan tujuan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.